Kemurahan Tuhan sehingga setiap kita mengalami kekuatan kesehatan dan semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat yang terbaik ketika kita ada di rumah Tuhan memuji dan menyembah Dia. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk sembah Dia dan untuk agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa pada pagi ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami pagi ini Tuhan, kami mau sembah Engkau. Kami akan mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap melawat kami, dan kami siap bersama-sama memberkati nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama menyanjung memuliakan nama-Mu. Kusanjung, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati setiap pikiran kita. Kita mau satukan hati kita, mau bersama-sama sehati untuk menyanjung memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersanjung, terima kasih Tuhan. Kau di tempat ini, amin. Berkah, amin, amin. Imam besar aku, bersanjung. Terima kasih Tuhan. Kau lebih dari yang lain, amin, amin. Yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih sungguh lagi ku sanjung, ku sanjung. Kau di tempat ini, Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih, haleluya, haleluya. Yang lain, amin. Aku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, haleluya. Ku sanjung. Kau di tempat ini, kami mau bersama-sama sanjung memuliakan nama-Mu Tuhan. Waktu Engkau menjadi pribadi imam yang agung, yang layak kami tinggikan, layak kami sanjung pagi ini Tuhan. Karena kami bersama-sama menikmati kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung. Haleluya. Ku sanjung. Amin. Dari tempat ini
bersatu hati menyanjung memuliakan nama Tuhan pagi ini. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Jangan jadikan ibadah pada pagi ini ibadah rutinitas mingguan. Mari menghargai kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Bahkan kesehatan, kekuatan yang kita nikmati sampai hari ini. Mari bersama-sama bersatu hati sembah Tuhan. Sanjung Tuhan. Setiap kita yang hadir mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama ungkapkan dari dasar batinku yang paling dalam. Mari sanjung muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Mari tetap dalam suasana ya Tuhan. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
engkau Tuhan dengan sukacita, dengan semangat Tuhan. Karena engkau ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami, dan kami siap menyanjung memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika kami ada di dalam engkau Tuhan, setiap kekuatan setan iblis berbentuk apapun sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Pagi ini kami terima mujizat Tuhan. Pagi ini kami terima kekuatan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar daripada Tuhan. Karena Yesus luar biasa. Mari yang siap tinggikan Dia bersama-sama, kami katakan amin. Dia baik saudaraku, amin. Dia luar biasa, amin saudaraku. Mari berikan sorak-sorai balu meriah, Dia Allah yang baik. Datanglah kebaiknya, haleluya. Haleluya.
kita baik, saudara. Amin. Seperti pengalaman Raja Daud, dia pun juga mengalami banyak tantangan dan rintangan. Tapi ingat, ketika Daud mengalami masalah dan di balik masalah itu, ya Daud mengalami kemenangan. Dia menari. Dia tidak hanya tinggal diam diri, tapi dia menari. Daud pun mengekspresikan tariannya dengan fisiknya, menari bersama-sama. Kita mau bersama-sama menari untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena kita yang hadir pada pagi ini adalah umat-umat yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Masalah kita, penyakit kita dilepaskan karena Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang benar. Coba kita angkat tangan kita bersama-sama. Bukan menari, bukan menari. Coba tangannya diangkat, saudara. Coba bagaimana kalau orang menari itu bagaimana? Gak usah malu-malu. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, berkilau menari.
terjadi Tuhan, situasi memang semakin dan semakin mengkhawatirkan. Tapi kami terus menari dan menari. Bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Ketika masalah itu ada Tuhan, itu bukti bahwa kami adalah murid Tuhan. Tapi di balik semua Tuhan, Tuhan ada bersama-sama kami. Kami terus menari seperti Daud. Apapun yang terjadi, kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami terus mencari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber air yang menyegarkan setiap jiwa kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, seperti rusa. Rindu alih
kami menjadi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Kami memerlukan air yaitu firman Allah. Pribadi Yesus sendiri yang kami perlukan Tuhan. Karena Engkau yang menjadi kekuatan kami, menjadi andalan kami. Ketika kami kehausan, ketika kami kelaparan, mengalami kekeringan, Engkau yang menjadi modal kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hormat nanti Ibu Reli angkat doa buat firman Tuhan dan persembahan yang kita kumpulkan. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, betapa hati kami merindukan Engkau. Engkau aliran sungai kami Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu hingga pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Sungguh Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami rindu memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan bersama-sama, kita bersama-sama pujikan pujian baru dan kita belajar bersama-sama. Di bawah langit tiada nama lain yang dapat menolong hidupku. Haleluya. Yang dapat menolong
Yesus, selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberikan berkat firman Tuhan. Yang dapat mengampuni, yang mengampuni dosa kita, yang sanggup mengampuni dosa kita. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang sanggup menolong, hanya nama Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Amin. Ya saudara, luar biasa pagi hari ini, seperti pujian dari awal sampai akhirnya kita menikmati ya puji-pujian yang membangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Sesuai dengan tema yang puji-pujian yang kita nyanyikan tadi, seperti rusa yang merindukan air. Haleluya. Jadi temanya adalah Yesus adalah satu-satunya kebutuhan kita. Amin. Saudara, pujian yang kita nyanyikan dari awal sampai akhir, ya, lagu yang kita nyanyikan saudara dari awal sampai akhir, ada hal yang perlu kita cermati, ya, perlu kita sadari. Apalagi lagu tadi yang terakhir seperti rusa, versinya banyak. Ya, saya pikir tadi yang satunya seperti rusa rindu. Ini seperti rusa yang juga versi yang lain. Artinya saudara, bahwa setiap pujian dengan tema yang dikatakan seperti rusa merindukan sungai, sungai yang mengalir, artinya bahwa bagaimana digambarkan setiap anak-anak Tuhan, ya, seperti rusa itu yang begitu rindu dan haus akan air kehidupan itu. Amin. Tapi ada hal yang perlu kita cermati sehingga kita tidak salah pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Satu-satunya kebutuhan kita adalah hanya Allah, atau Allah adalah satu-satunya kebutuhan kita. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduannya, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah, aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, dalam nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Jadi kita ini datang bersama-sama, ya, beribadah, memuji Tuhan, ya, dalam kepadatan, ya, meskipun kita jaga jarak. Artinya banyak orang yang rindu datang untuk beribadah memuliakan Tuhan, ya, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, ya. Tetapi kita lihat di ayat 5, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Kenapa ada orang yang datang ke gereja, kenapa kok ada gundah gulana? Ya. Padahal yang pertama kita membaca seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, saudara. Apa yang kita pahami? Apa yang kita mengerti ayat tersebut? Perhatikan saudara, betapa seringnya kita membaca ayat ini, ya, berulang-ulang. Saya khawatirkan kita tidak mencapai satu sasaran. Ini yang saya khawatirkan. Tidak mencapai satu sasaran pengertian ayat ini
Walaupun dengan begitu mudah kita berkata, bernyanyi seperti tadi pujian, seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Ya, demikianlah jiwaku, Engkau Tuhan. Dan juga diteruskan, Yesus kau berarti bagiku. Apa maksud? Apa yang kita pahami? Apa yang kita mengerti ayat ini? Ya, sehingga kekhawatiran saya itu tidak terjadi. Karena kekhawatiran saya tidak mencapai sasaran yang dikatakan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, saudara yang kasih Tuhan. Seberapa perlunya kita terhadap Tuhan? Seberapa perlunya kita terhadap Tuhan? Mengapa kita memerlukan Tuhan? Ya. Ini adalah pertanyaan, mungkin saudara berpikir, ini ya, om atau abang ini kok pertanyaan yang remeh ya, konyol. Tetapi ini adalah pertanyaan, satu pertanyaan dasar atau prinsip yang sangat menentukan. Saya katakan pertanyaan tadi sangat menentukan mutu dan kualitas relasi kita terhadap Tuhan. Amin. Ini sangat menentukan bagaimana kualitas saudara berhubungan dengan Allah. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, sangat ditentukan oleh jawaban-jawaban pertanyaan yang saya katakan. Seberapa perlu kita terhadap Tuhan? Mengapa kita memerlukan Tuhan? Saudara bisa menjawab. Ya. Mungkin saudara ada yang menjawab, ya karena saya butuhkan pertolongan Tuhan. Tidak salah. Karena saya hari ini sangat sedih, saya butuh penghiburan. Tidak salah. Karena saya sakit, saya butuh mujizat. Tidak salah. Memang Tuhan sumber pertolongan. Tapi ada hal yang perlu kita pahami, sehingga kita menjadi anak Kristen, anak-anak Tuhan, yang saya katakan yang lebih meningkat lagi lah. Kalau saya ngomong anak Tuhan yang kelas 2 nggak enak ya, kasar kelihatannya. Tetapi itulah yang kita pikirkan saat ini. Ya. Inilah yang diperlukan jawaban yang benar, sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan. Makanya pertanyaan ini, seberapa perlu kita terhadap Tuhan dan mengapa kita memerlukan Tuhan. Jadi seberapa dalam hubungan saudara dan saya kepada Tuhan sangat ditentukan jawaban saudara. Ya. Kita harus mempersoalkan hal ini dengan serius. Ya. Kita harus mempersoalkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan serius. Kita mau sungguh-sungguh bertuhan dengan benar. Ya. Artinya kita datang kepada Tuhan dengan benar, memiliki kehidupan yang benar. Bukan asal sebagai anak Tuhan, cukup. Bukan hanya memenuhi kewajiban saudara datang ke gereja, atau kalau bahasa yang saudara kita lainnya membutuhkan syariat kita kepada Allah, ya, kehidupan kita, kewajiban kita. Bukan itu, saudara. Ada hal yang lebih benar. Saya katakan saudara, saya beberapa minggu ini saya membaca firman Tuhan. Ya. Saya tersentak, kenapa Tuhan pakai burung nasa? Di kitab Wahyu, ya, saat perempuan itu yang akan diasingkan, ya, selama 3,5 tahun karena iblis mau menghajar manusia. Tapi perempuan itu dipakaikan kedua saya burung nasar. Saudara tahu burung nasar itu burung apa, saudara? Burung bangkai. Burung bangkai, saudara. Beda dengan burung Raja Wali, beda dengan burung elang. Tapi kenapa Tuhan pakai burung nasar? Inilah yang menjadi perenungan saya beberapa minggu, dan saya berdiskusi dengan istri saya. Saya baca
tentang burung nangsa. Ya, beda dengan burung Raja Wali atau burung elang. Ya, kalau kita baca burung elang, burung Raja Wali, wah luar biasa. Badai pun dilewati, ya, luar biasa. Tetapi kenapa? Wah, Tuhan pakai burung nasa. Itu burung pemakan bangkai. Kalau kita baca di kitab Lukas, burung itu berkerumun datang, saudara. Ya, saya tidak berbicara lebih dalam, cuma intinya begini, saudara. Ternyata di akhir zaman, ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang akan tertipu. Di akhir zaman akan banyak anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan loh. Bukan orang yang belum kenal Tuhan. Bukan. Anak-anak Tuhan yang akan tertipu. Yang akan dibujuk dan mengikut iblis. Inilah yang menjadi perenungan saya, ya Tuhan. Dan itu banyak yang akan jatuh karena terikat oleh iblis. Seberapa pentingnya kita, seberapa perlunya kita terhadap Tuhan, mengapa kita memerlukannya, ini sangat-sangat hal yang perlu kita jawab dengan sungguh-sungguh. Kita membutuhkan kehidupan yang benar, saudara. Sehingga kita tidak nanti kita hidup di akhir zaman, saudara. Dan saya tidak tahu, ya, apakah kita hari ini, saudara, mengikut iblis atau mengikut Tuhan. Karena kehidupan di akhir zaman banyak anak-anak Tuhan yang akan terseret, tertipu. Makanya kenapa Tuhan pakai kiasan tentang kedua sayap burung nasar. Artinya, saudara, dua sayap burung nasar itu kita harus mengerti firman Tuhan dan membutuhkan roh. Itu yang dipentingkan hidup orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kalau kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan dan ada Roh Kudus, kita tidak akan mudah tertipu oleh kuasa iblis. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita membaca dengan benar firman Tuhan. Ya, saudara, perhatikan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya kata sungai dalam bahasa Ibrani, ya, saya bacanya mungkin agak salah. Tulisannya itu A-W-F-E-E-K. Aufik, ya, gimana ya, percaya? Ya, seperti itulah. Artinya aliran sungai atau sungai yang mengalir. Ya. Ini menunjukkan bahwa rusa membutuhkan air secara berlimpah dan berkesinambungan. Dan juga serta segala makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air. Betul ya? Ini ilmiah, pengetahuan. Tubuh kita ini paling banyak prosentasinya air. Artinya seluruh makhluk hidup, kalau saya bilang makhluk hidup itu berarti manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya semua membutuhkan air. Seperti rusa ini membutuhkan air secara berlimpah, berkesinambungan. Sungai harus mengalir. Ya, sungai itu adalah gambaran kehidupan, bukan sungai yang mati, tapi mengalir. Bisa mengaliri oleh setiap makhluk yang membutuhkan dan selalu baru. Ini yang harus kita pahami. Jadi bahasa ini aliran sungai itu sungai yang mengalir, bukan sungai yang mati, saudara. Ya, bukan sungai yang mati, dibendung sana, dibendung sini, sudah enggak. Mengalir. Ini yang harus kita pahami. Jadi aliran sungai yang mengalir tersebut bukan alat penunjang dan perlengkapan hidup, tetapi kehidupan itu sendiri. Sungai itu sendiri. Ya, ini tidak dapat. Ya, jadi kita tidak dapat hidup tanpa aliran sungai tersebut. Jadi membutuhkan aliran sungai. Jadi di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 5 mengajarkan kita hal yang penting. Yang pertama, perhatikan bahwa tidak ada yang kita perlukan dalam hidup ini seperti kita memerlukan Tuhan. Amin. Saya ulangi.
Tidak ada yang kita perlukan dalam hidup ini seperti kita memerlukan Tuhan. Amin. Ingat, kita merasa memerlukan Tuhan bukan sekedar karena kita orang beragama. Saya ulangi, kita merasa memerlukan Tuhan bukan sekedar karena kita orang beragama, maka kita datang ke gereja dan melakukan kewajiban. Kewajiban kita menjalankan agama kita yang kita anggap penting. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dimengerti begini. Kalau banyak orang yang berpikir, ya, ini yang saya takutkan. Kalau kita sebagai anak Tuhan dan banyak anak-anak Tuhan yang berpikir, kalau sudah datang ke gereja berarti saya sudah memenuhi kewajiban, panggilan saya bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari. Kita harus memahami dengan benar. Yang harus dipahami dengan benar. Dan memeriksa diri kita dengan jujur. Yaitu, kita butuh Tuhan karena Tuhan sendiri, atau karena suatu kebutuhan. Jujur. Saudara dapat jawaban, oh aduh, tadi jawabanku tadi gimana itu ya? Saya ingatkan, ya, kita butuh Tuhan karena Tuhan sendiri atau karena suatu kebutuhan. Mungkin hari ini agak keras, tapi nggak terlalu keras. Ya, harus dijawab. Apakah benar? Apakah pengiringan saya kepada Tuhan itu jujur? Bahwa ternyata saya datang karena kebutuhan? Atau memang saya datang karena saya butuh Tuhan? Beda bukan? Beda ya? Kalau kita butuh Tuhan karena didesak satu persoalan kehidupan, kalau kita butuh Tuhan karena hal-hal duniawi atau suatu kebutuhan, maka kita menjadikan Tuhan itu alat atau satu sarana semata-mata, bukan tujuan, tapi hanya alat. Tuhan hanya sebagai alat. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan bersikap demikian terhadap Tuhan, yaitu datang ke gereja atau saya katakan bertuhan, memang kita harus beragama, ya, secara umum, ya. Tetapi kalau kita datang ke gereja karena kebutuhan, artinya kita menjadikan Tuhan itu sekedar perlengkapan kehidupan. Hanya sekedar perlengkapan. Kalau butuh Tuhan, hari ini aku butuh uang. Tuhan, hari ini tolong sembuhkan saya. Loh, oh, Tuhan kan sumber pertolongan. Betul, saudara. Betul. Tapi yang kita harus pahami, ya, yang kita hanya perlukan itu adalah Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, percayalah, apapun yang saudara butuhkan, itu pasti Tuhan sediakan. Amin. Pasti Tuhan berikan. Loh, oh, katanya harus meminta. Betul. Nggak salah firman Tuhan. Tapi kita harus dasari konsep yang benar. Pemahaman kita harus benar. Karena apa, saudara? Karena pada saat kita sudah memiliki semuanya, kita nggak perlu lagi Tuhan. Kita santai datang ke gereja. Ya, kita asal-asalan ikut Tuhan. Nah, ini yang Tuhan gak suka. Ya, ini yang Tuhan gak senang. Jadi, mari kita mau
jangan menjadikan Tuhan itu suatu kebutuhan, tetapi kita butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Pada saat saudara butuh Tuhan, ya, saudara rindu seperti rusa ini merindukan air yang mengalir. Wow, segala sesuatu pasti Tuhan akan berikan. Itu yang pertama. Ya. Hal yang penting dari kitab Mazmur, Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Maksudnya apa? Kita tidak memiliki kehidupan tanpa Tuhan, saudara. Atau hidup ini bukan sebuah kehidupan bila tanpa Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan itu lebih penting dari nafas kita. Amin. Haleluya. Dia lebih berharga dari jantung kita. Dan kita membutuhkan lebih dari kita membutuhkan darah. Ya. Apalagi harta dalam bentuk uang, baik dalam bentuk fasilitas yang lain. Artinya bahwa kehidupan kita, ya, kita tidak bisa memiliki kehidupan tanpa Tuhan. Tuhan yang lebih utama. Haleluya. Inilah yang harus kita dasari, saudara. Jadi jelas Tuhan kita butuhkan lebih dari membutuhkan apapun. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri. Pikirkan Yesus. Haleluya. Nanti saudara akan menikmati. Ya. Jadi Tuhan kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan apapun dan siapapun. Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Jadi saudara, bagi yang belum menikah, oh puji Tuhan, oh masih ada yang belum menikah. Bagi yang belum menikah, jodoh bukan jawaban yang utama. Betul? Cari Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya. Bagi yang belum punya anak, keturunan bukan jawaban kebutuhan kita. Bagi yang dalam persoalan ekonomi, uang bukan jawaban. Ya. Bagi yang dalam persoalan rumah tangga, Tuhanlah jawabannya. Amen. Haleluya. Amen. Bagi yang sakit, Tuhanlah jawab. Amin. Haleluya. Jadi kita di sini belajar, oh ternyata muncul mengucap syukur ini dari sini. Karena Tuhan yang utama. Karena Tuhan yang kita butuhkan. Haleluya. Amen. Jadi pada saat apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, pada saat kita belum dijawab, belum disembuhkan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena bukan dasarnya karena bukan kita mencari kebutuhan, tetapi kita mencari tuh. Ini loh yang bedakan. Mengapa orang banyak yang sakit hati sama Tuhan? Mengapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Karena mereka datang untuk mencari kebutuhan, bukan mencari Tuhan. Ya. Jadi mereka mencari kebutuhan, bukan mencari Tuhan. Jadi mari, ya, Tuhan kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan apapun. Haleluya. Jadi saudara, memiliki Tuhan berarti memiliki kehidupan. Ya. Cukuplah hidup ini kalau kita memiliki Tuhan dengan bersekutu dengan benar. Haleluya. Bila kita bersikap demikian sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan benar-benar memuliakan Tuhan. Benar-benar memuliakan Tuhan dengan bersikap yang sepantas, dengan sikap yang sepantasnya, yang sikap yang benar. Selanjutnya, sikap seperti inilah yang menciptakan. Saya katakan sikap yang seperti ini, ya, yang menciptakan keintiman hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Muncullah satu hubungan relasi keintiman yang luar biasa. Orang-orang seperti ini
tidak akan bisa ditipu oleh iblis. Ya, tidak bisa. Karena dia mempunyai keintiman yang luar biasa. Karena yang dia cari bukan kebutuhan, tapi Tuhan. Saya katakan saudara, apakah iblis tidak bisa membangkitkan orang mati? Bisa. Hati-hati. Makanya jelas kitab Wahyu. Di sana ada kabar, ada orang yang dibangkitkan, semua datang. Di sana ada mujizat datang semua. Saya katakan iblis bisa pun. Makanya hari ini adalah proses kita, pemurnian kita. Tuhan jadikan demikian supaya kita sadar. Mari kesempatan momen yang terbaik ini. Makanya saya berpikir, ya Tuhan, bagus terjadi momen demikian. Supaya bagaimana kualitas kita, bagaimana kita berkata jujur dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh ya mempunyai Tuhan, saya bertuhan dengan benar atau memiliki kehidupan secara benar? Apakah betul kualitas rohani saya, relasi saya dengan Tuhan itu benar? Inilah waktunya, momen yang Tuhan berikan. Gak tahu ini sudah berjalan berapa bulan? 6 bulan kurang lebih. 5 ya, 5 bulan. Momennya adalah lihat diri kita. Bagaimana kualitas saudara? Saudara, supaya kita sama-sama pada saat nanti Tuhan datang kali kedua, kita sudah disingkirkan sama Tuhan. Kita nggak mengikuti 3,5 tahun masa yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa yang dibuat antikris. Saudara kalau melihat televisi, waduh, ya mengerikan saudara. Kalau saudara melihat sosial media, mengerikan. Hari-hari sosial media adalah banyak hal yang menjatuhkan dan menjatuhkan. Ya. Bukan hanya itu, televisi. Berita-berita yang saya lihat bukan hanya di dalam nasional, tapi luar negeri juga. Sudah akan terjadi hal-hal yang besar-besar. Ya. Sudah mulai mereka saling bergesekan antar dunia ini. Terjadi peperangan, dan itu akan terjadi, saudara. Saya ngomong nggak mungkin terjadi, cuma tunggu waktu. Manusia hanya berusaha untuk mencapai satu kedamaian. Manusia berusaha untuk mencapai sesuatu hal, bagaimana supaya tidak terjadi bentrokan satu dengan lain. Tapi terjadi bukan? Kok bisa? Karena banyak manusia yang akan dikuasai oleh keinginannya diri sendiri dan dikuasai oleh penguasa roh-roh jahat. Jadi jelas firman Tuhan. Posisi kita di mana? Posisi kita masih di dalam dunia, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari ciptakan keintiman hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Perhatikan caranya yang pertama, melatih untuk mengenakan. Melatih untuk mengenakan atau hidup dalam kebenaran. Inilah saatnya melatih diri kita. Kebenaran ini sukar dikenakan. Sukar dikenakan. Karena ketidakdewasaan kita. Ya. Kedengarannya enak, mudah kita mengucapkan, mudah kita mengamininya, tetapi sukar melakukannya. Namun demikian kita harus melatih untuk mengenakan kebenaran tersebut. Misalnya, saudara, gampang-gampangnya saja, ya, di rumah yang mungkin kita hanya kos, yang hanya petak kecil, kalau kita hadirkan Tuhan, maka ya lebih daripada kita tinggal di istana raja. Amin. Iya tak? Iya tak? Meskipun hanya petak kecil. Ya, saya tahu beberapa jemaat ada yang rumahnya memang petak kecil, ada yang kos. Ya.
Saya pernah kos saudara di Bandung, ukurannya itu adalah 1,5 kali 1. Loh betul. Ada saksinya abang saya, Bang Umala. Pernah datang di, waduh, kaget. Kosku sekian. Ya, waktu itu saya pindah lebih dekat karena waktu itu mau skripsi. Jadi tapi kalau kita hadirkan Tuhan, maka itu lebih daripada kita tinggal di istana. Amin? Ya. Mungkin di rumah belum ada anak kecil. Ya. Nggak ada celotehan anak-anak, nggak ada keramaian anak-anak. Kalau kita menyemarakkan hidup kita dalam hadirat Tuhan, walaupun tanpa seorang coletehan anak ataupun keramaian anak-anak, kalau kita hadirkan Tuhan, kita semarakkan hidup Tuhan, maka kita tetap bersuka cita. Haleluya. Kita juga akan bersuka cita. Kita berusaha melatih sukacita jiwa kita dengan berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita hidup di tengah-tengah kesendirian. Jangan cengeng. Sukacitakan jiwa saudara. Inilah melatih. Melatih untuk mengenakan atau hidup dalam kebenaran. Sukacitakan jiwa kita dengan berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah kesunyian, tanpa teman hidup, ataupun mungkin ada teman hidup tapi dia tidak memperhatikan kita. Sukacitakan. Gak usah ngomel. Doakan. Tuhan, mereka suamiku, anakku belum mengerti. Biarlah jiwaku tetap bersuka. Haleluya. Paham saudara? Karena menghadirkan Tuhan, melatih diri kita, menciptakan keintiman dengan Tuhan. Ini yang penting. Bahkan ketika maut datang, mengancam karena sakit penyakit kita yang tidak sembuh. Mungkin sakitnya tinggal diperhitungkan beberapa hari. Ya, nikmati kemuliaan Tuhan yang menyertai kita, yaitu pendampingannya atas kita. Nikmati saudara. Haleluya. Jadi kita tidak terlalu pusing akan keadaan karena Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan, bukan kita mencari kebutuhan, tapi Tuhanlah sumber kehidupan kita. Haleluya. Ini yang dimaksud dalam Mazmur. Apalagi menciptakan keintiman hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang kedua, hendaknya kita ke gereja atau datang kepada Tuhan bukan hanya karena kita menghadapi suatu masalah atau suatu kebutuhan. Saya katakan, ya, Tuhan menjadi sumber pertolongan, ya, dan kekuatan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam hal ini Tuhan menjadi pendukung kehidupan, topang hidup kita. Kedengarannya memang benar. Benar saudara. Tapi saya katakan mungkin belum, kurang tepat. Ya, bukan berarti salah. Bukan berarti salah. Benar, ya. Tuhan memang sumber pertolongan. Tuhan memang sumber kekuatan. Tetapi sikap seperti ini, ya, kalau hanya membutuhkan pertolongan Tuhan, saya katakan tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin kualitasnya rendah, atau saya katakan orang-orang Kristen, ya saya katakan second, ya, orang yang kedua, ya. Kita harus meningkat iman kita, saudara. Artinya harus menjadi sebagai kebutuhan satu-satunya yang paling utama. Jadi jangan cari kebutuhan, tapi jadikan Tuhan sumber pertolongan kita. Artinya yang utama. Jadi pada saat kita datang gereja atau mencari Tuhan, bukan ketika sedang ada satu persoalan atau kebutuhan semata-mata. Tuhan bukan sekedar, ya, seperti Alfamart.
saya sebutkan sponsor. Biar ya. Atau minimarket, ya. Di situ kita datang kunjungi, ada memenuhi kebutuhan, kita ambil, ya. Karena sudah ada, ya. Bukan seperti itu, sehingga kita dapat memperolehnya. Jadi saudara, dalam segala keadaan, saya garis bawahi, dalam segala keadaan kita membutuhkan Tuhan. Haleluya. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhanlah kehidupan kita. Yesus kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus cara untuk menciptakan kehidupan hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun cinta mula-mula. Saudara, kebutuhan kita sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Kebutuhan kita adalah Tuhan sendiri. Maksudnya bukan karena ada kebutuhan lalu kita membutuhkan Tuhan. Bukan itu. Tetapi Tuhan sendirilah kebutuhan kita. Sudah paham ya? Tuhan sendirilah kebutuhan kita. Bila demikian, maka kita akan merasa puas. Kita akan merasa mengucap syukur, ya, dengan apapun yang kita miliki hari ini, ya. Sama seperti pada saat saudara mempunyai hubungan dengan pasangan hidup saudara. Bagaimana saudara memerlukan pasangan hidup kita selama ini? Ini adalah pertanyaan, ya. Kita membutuhkan dia karena untuk sesuatu hal atau karena memang kita membutuhkan dia? Bagaimana pada saat saudara berpacaran itu loh? Ya. Saudara membutuhkan dia karena sesuatu hal atau karena memang kita membutuhkan dia? Tanya nanti suami istri saudara. Ya. Coba perhatikan, kalau sepasang manusia, ya, yang dihanyutkan oleh cinta, maka hasrat mereka untuk membangun rumah tangga itu tidak didorong oleh apapun, tetapi oleh cinta, bukan? Ya kan? Hanya cinta semata. Cinta itulah yang membangun sikap hati merasa membutuhkan pasangan. Cinta kita kepada Tuhan yang membangun sikap hati kita merasa membutuhkan Allah, karena Tuhanlah kehidupan kita satu-satunya. Ya, biarpun katanya lagu sepiring berdua, betul ya? Tinggal di gubuk tua, ya, tidur di atas tikar, itu bukan jadi masalah. Betul? Itu kalau dibangun dengan cinta, dengan sikap hati yang merasa membutuhkan pasangan. Berbeda dengan pasangan, ya, pria atau wanita yang mau menikah dengan pasangannya dengan mengendarai mobil mewah atau mempunyai harta atau mempunyai fasilitas yang lain. Pasangan yang seperti ini sukar untuk setia. Sukar untuk setia. Dalam arti yang sebenarnya, pada hakikatnya ia menikah, ya, hakikatnya ia tidak menikah, saudara. Tidak menikah dengan pasangannya, tapi menikah dengan hartanya. Betul ya? Itu yang terjadi. Nggak tahu FB saya kok sekarang banyak dimunculkan film-film Korea singkat, saudara. Ya, berbicara tentang banyak hal. Ya, film-film Cina atau Korea saya kurang tahu tentang kehidupan. Ya. Jadi mari saudara. Jadi pada akhirnya kalau kita mencari Tuhan bukan karena berkatnya, haleluya, bukan karena surga, tetapi karena Tuhan sendiri. Mari kita datang cari Tuhan karena Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena Tuhan itulah surga kita. Amin. Tuhan itulah berkat kita sendiri. Dalam hal ini kita mengerti mengapa kitab Mazmur pasal 73 kita buka. Yuk kita baca. Mazmur pasal 73.
ayat yang 25 sampai ayat 26. Satu, dua, tiga. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Amin. Haleluya. Tidak ada yang kuingini selain Tuhan. Selain Tuhan. Saya ingat orang India yang bernama Sandor Sidhu, ya, berkata, aku rela masuk neraka asal ada Tuhan. Paham maksudnya? Kalau di neraka ada Tuhan, akan apa? Amin. Itu Sandor Sidhu, saudara. Ya. Neraka itu bisa jadi surga. Mari saudara, Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhan adalah kehidupan kita. Penyertaan penting yang melandasi seorang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Melandasi orang bertuhan dengan benar. Tuhan adalah kehidupan kita. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Ini kekristenan yang fanatik. Saya katakan, ini fanatik yang benar, bukan fanatik yang salah. Kekristenan yang benar, ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah kehidupan kita, melandasi hidup kita, yaitu bertuhan dengan benar. Mari kita seperti kita masuk. Tidak ada yang kuingin selain, ya, di bumi selain Tuhan Yesus. Saudara, ini yang membuat jiwa kita akan kuat. Ini yang membuat penyakit kita akan hilang. Ini yang membuat semangat kita tetap berkobar-kobar. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kalau kehidupan kita hanya Tuhan, saudara, lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan campurkan. Haleluya. Mari, saya udah pakai berdiri. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa. Haleluya. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Puji Tuhan. Amin. Oh Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita datang pada Tuhan. Glory Tuhan. Hanya Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Saya haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
kami. Tidak ada yang selain kami ingini di dunia ini selain Engkau Tuhan. Koreksi hidup kami. Ampuni kami. Kalau hanya pengiringan kami kepada Tuhan, Tuhan Yesus hanya sebagai pelengkap saja Tuhan. Ampuni kami. Hanya kebutuhan kami saja yang kami ingini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Benar, Tuhanlah sumber pertolongan. Benar, setiap orang yang membutuhkan datang pada Tuhan. Kalau konsep pemikiran kami salah, ampuni kami Tuhan. Kami mau jadikan yang utama Yesus dalam hidup ini. Pada saat Yesus yang utama dalam hidup ini, kami percaya segala sesuatu pasti Tuhan. Amin. Pasti Tuhan tolong. Kami percaya. Kami percaya pada Roh Allah terus memberikan pengertian kepada kami, kepada sidang jemaat. Mereka terus bertumbuh dan dewasa. Dan pada saat kami hidup di akhir dari zaman ini, kami tidak tertipu oleh iblis. Karena kami sudah hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengar dan memperhatikan hari ini. Percaya Roh Allah selalu membimbing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan dalam hidup kami. Kami beroleh sukacita dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya. Diberkati 100 kali lipat ganda. Untuk pengumuman saudara, mari tetap berdoa. Saudara dimanapun berada, ikuti setiap pengumuman gereja, kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Saudara masih tetap untuk kegiatan wadah-wadah masih belum ya untuk bisa dilaksanakan. Kita ikutin dulu program pemerintah ini ya yang ada. Ya kita hanya bisa mungkin ibadah terlebih dahulu untuk wadah-wadah. Kita menunggu tiap pengumuman. Kita tahu bahwa ya semakin meningkat, belum ada perkembangan yang ada. Ya, tapi terus kita jaga protokol yang ada ya, tetap jaga jarak dimanapun saudara berada. Ya kalau tidak keluar terlalu penting, jangan keluar ya. Keluar pakai masker dan selalu cuci tangan. Nah, tapi kita selalu ada doa di tempat ini. Hari Selasa kita ada doa malam
Ya, jam 7 leader Bapak Krisno, singer Bapak Sudar, firman Allah Bapak Manto, dan ada ibadah untuk mengganti setiap wadah-wadah. Kita ada ibadah doa tengah minggu ya di hari Kamis ya, yang nanti yang melayani pastori di minggu ini. Dan tanggal 27 minggu yang keempat ibadah lagi di tempat ini 2 kali, yaitu 7:30 dan jam 9. Ibadah yang pertama yang bertugas Ibu Sheni, singer Bu Sundari dan Bapak Sudar ya, 6:30 ibadah pertama. Kolektor Ibu Mariono dan Ibu Kus, dan ibadah kedua jam 9 sampai selesai. Leader Vera, singer Ika dan Bu Eli ya, dan itu kolektannya belum ditulis saudara ya, nanti dihubungi ya, yang kolektan. Itu pengumuman untuk sepekan ya. Ini tetaplah saudara jaga kesehatan, tetap saudara berdoa ya. Saya katakan inilah hal yang harus kita lakukan di dalam dunia ini untuk melatih kita. Amin ya. Jadi inilah waktunya ya, di mana kehidupan rohani kita. Ya saudara, ya, kalau teman saya berkata yang di Sumatera pada sidang jemaatnya, ya sekarang urus diri sendiri. Pendeta nggak bisa datang ke rumah jemaat untuk berdoa. Pendeta tidak bisa datang untuk berdoa di rumah sakit. Berdoa sendiri. Ya kan? Kita mau datang, ya, nanti warga pun melihat. Ya. Tidak semua mungkin kampung bisa menerima. Ya, kita doakan ya, dimanapun ternyata ada rekan-rekan kita di gereja pun. Ya, contohnya di Surabaya, gereja yang besar belum bisa untuk beribadah. Memang kapasitas jemaatnya banyak. Ya, mungkin dia bisa hanya kelompok-kelompok kecil saja, ya seperti kita. Ya, ada yang berusaha untuk beribadah di mall. Ya, tapi itu pun masih, ya mereka kalau jaga protokol yang begitu ketatnya bukan main. Ya, jadi kita yang ada hari ini tetaplah berdoa. Ini waktunya kita menentukan mutu kualitas kita kepada Tuhan. Saudara yang tentukan. Ya. Kita sebagai jemaat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang Ibu Kebala, Bapak Kebala, hanya bisa berdoa di tempat ini. Ya. Kalau saudara sakit, ya nggak bisa. Ya, saya sempat sedih yang anak Tuhan yang kena sakit dan dia meninggal karena virus ini. Gembalanya gak bisa mendekat ya, hanya berdoa dari jauh, dan itu pun terbatas, hanya beberapa keluarga. Itu yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi dalam dunia ini, percayalah, kalau Yesus menjadi kehidupan kita, saudara akan tetap bersukacita. Haleluya. Saudara tidak akan menyalahkan Tuhan, saudara tidak akan menyalahkan situasi, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, itu yang membawa jiwa kita bersukacita, yang membuat kita tetap sehat, yang membuat kita berkemenangan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya udah pakai berdiri, kita nyanyikan How Great Is Our God, dan nanti Grace tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sangat dahsyat di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang beribadah memuliakan Tuhan. Karena kami menyadari Engkaulah satu-satunya. Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Karena ketika kami memiliki Engkau dalam hidup kami, ada Engkau di dalam hati kami, ada Engkau di dalam pikiran kami, maka kami mampu mengatasi segala sesuatunya dalam hidup ini. Sukacita kami tidak akan dipengaruhi dengan segala keadaan yang ada, karena Engkau menguasai setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami, akan membuat kami mampu berjalan di dalam kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyadarkan kami, sehingga setiap waktu kami mencari Tuhan, setiap hari kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan menduakan Engkau Tuhan. Tapi Engkaulah satu-satunya yang di dalam hidup kami, yang kami andalkan, yang kami perlukan, dan Engkaulah sumber segala sesuatunya Bapa. Pagi hari ini seberapa sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, Engkau melihat mereka Bapa, hati mereka, motivasi mereka, ketika hidup mereka berjalan di dalam kebenaran firman Allah, selalu melatih hidup mereka berjalan dalam kebenaran firman Allah. Maka Engkau tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Engkau tidak akan pernah Tuhan melupakan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau membuka setiap rahasia firman-Mu yang akan menggenapi hidup kami, yang akan membuat kami semakin lebih mengerti, lebih dalam akan Engkau, sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkemenangan lepas berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat yang sama menjadi bagian kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami, dan kami naikkan kepada Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa Bapa. Kita lanjutkan bersama-sama doa Bapa kami. Mulai, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu lagi untuk mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan beban dan tanggungan permasalahan hidup kami masing-masing. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Engkau mengenal isi hati kami, dan Tuhan, Engkau Allah juga yang akan membela dan yang akan memberikan pemeliharaan, kekuatan dan kesehatan. Syukur, terima kasih-Ku Tuhan. Engkau juga menerangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu lah kami hidup. Karena firman-Mu lah kami kuat. Karena firman-Mu lah kami menerima karunia-karunia dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menatap engkau dengan wajah yang senyum karena kedatangan-Mu, dan Ia akan menumpangkan tangan di atas-Mu dan memberkati kita semuanya. Diberkatilah iman dan pengharapan-Mu. Diberkati kesehatan-Mu. Diberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Diberkati pula pendidikan-Mu. Segala sesuatu yang Kau kerjakan bersama Yesus diberkati berkelimpahan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah melalui Putra Tunggal Yesus,
persekutuan dalam Roh Kudus saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Dalam berkat nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima